Oke, perkenalkan. Nama lengkap saya Elizabeth Puja, NIM 210830000126 dari kelas 2F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktek 7 yaitu download remote desktop Windows 7. Yang pertama, pastikan kedua komputer Anda menyala dan terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal. Aktifkan remote assistance, buka control panel, ketik remote setting pada kotak pencarian atau search, sorot allow remote access to your computer, atau bisa melalui start menu klik kanan komputer, pilih properties, pilih remote setting. Maka muncul jendela sistem properties, tampilannya seperti gambar di samping. Tampilnya seperti ini. Pilih enable allow remote assistance connections connection to this computer. Centang, yakinkan itu centang. Selanjutnya, klik Start All Programs. Pilih folder Accessories. Pilih Remote Desktop Connection. Pilih All Programs. Pilih folder Accessories. Setelah klik All Programs, pilih folder Accessories. Pilih Remote Desktop Connection. Selanjutnya, atau bisa juga melalui Run dengan menekan tombol Windows R, maka akan muncul seperti tampilan gambar di samping. Kemudian ketikkan command mstsc, lalu Enter. Selanjutnya, akan disajikan kotak isian untuk mengetikkan nama komputer yang ingin di remote. Masukkan nama komputer atau IP address yang ingin di remote, lalu klik Connect, maka akan terhubung ke komputer tersebut dan Windows akan meminta login user account yang sudah didaftarkan sebelumnya. Klik Connect, maka akan terhubung ke komputer tersebut. Selanjutnya, pada tabel general, menu pengaturan pada tabel general ini, menu pengaturan supaya login dan password akan selalu disimpan bila pilihan Allow me to save credentials dicentang. Pengaturan yang telah dibuat bisa juga di-save dan di-restore untuk memudahkan pengguna saat membuka remote desktop tanpa mengatur ulang lagi. Selanjutnya, display memuat pilihan untuk menentukan resolusi layar dan kedalaman warna Windows. Sementara pilihan display the connection bar when I as the full screen sebaiknya dicentang saja untuk memudahkan saat melakukan remote dengan full screen mode. Sementara pilihan display the connection bar when I see the full screen sebaiknya dicentang saja untuk memudahkan saat melakukan remote dengan full screen mode. Selanjutnya, seperti pada gambar. Selanjutnya, tab Local Resources. Di sini terdapat pengaturan untuk menentukan setting audio keyboard dan hardware lain seperti printer dan clipboard. Selanjutnya, program berguna untuk menjalankan program secara otomatis setelah tersambung ke koneksi remote desktop, seperti pada gambar. Selanjutnya, Experience menentukan kecepatan jaringan yang digunakan, tampilan desktop, font, dan tampilan animasi di remote desktop. Terdapat juga pilihan untuk menyambung otomatis bila koneksi terputus, atau remote if the connection is dropped. Advance. Selanjutnya, Advance berfungsi sebagai setting security atau keamanan. Bila Anda yakin dengan keamanan jaring Anda, silakan pilih Connect and Don't Warn Me. Pilih Connect for Anywhere hanya berfungsi jika remote terhubung dengan domain di Windows Server 2008 dan telah disetting untuk desktop gateway. Seperti pada tampilan di gambar. Berikut ini adalah tampilan layar laptop yang berhasil
meremote sistem operasi Windows Server 2003. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas 8, praktikum 8, yaitu download remote desktop Ubuntu. Langkah pertama yaitu instalasi XRDP, Remote Desktop Protocol atau RDP Server. Langkah awal dalam konfigurasi RDP Server pada Ubuntu adalah instalasi XRDP berikut petunjuknya. Yang pertama, buka terminal, tekan Ctrl Alt dan T pada keyboard. Buka hak akses root, ketikkan command sudo su pada terminal, lalu isikan password dari root. Masuk dalam package, Samba atau home atau user atau Samba, ketikkan perintah cd atau home atau jaringan atau Samba pada terminal. Dengan catatan, usernya atau FTI di atas merupakan nama user pada komputer sesuai dengan komputer Anda masing-masing. Contoh J1, J2, J3, J4, dan sebagainya. Sesuai dengan urutan komputer yang Anda gunakan. Selanjutnya, install seluruh package tersebut. Ketikkan perintah dpkg datar i tanda bintang titik dep petik penutup pada terminal. Setelah itu tunggu sampai proses. Seperti pada gambar. Selanjutnya, konfigurasi XRDP untuk dapat mengaktifkan layanan XPRDP. Ikuti langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, masuk pada terminal, masukkan perintah gedit garing home atau jaringan garing session untuk membuat dan menambahkan file yang berisi konfigurasi SES. Selanjutnya, bisa kita lihat pada gambar. Klik gedit garing home garing FTI garing accession. Setelah itu, akan muncul tampilan editor teks atau gedit untuk menambahkan konfigurasi pada file. Accession tersebut isikan perintah gnome session, gnome datar session sama dengan Ubuntu datar 2D. Ketik gnome datar session sama dengan Ubuntu datar 2D seperti pada gambar. Selanjutnya, konfigurasi sudah selesai. Komputer kalian sudah dapat diremote oleh komputer lain dengan OS, Windows maupun Ubuntu. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan Ubuntu dengan cara gunakan aplikasi Remina Remote Desktop Client untuk meremote komputer yang sudah kalian konfigurasikan tadi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, buka aplikasi Remina. Seperti ini, buka aplikasi Remina. Buka aplikasi Remina Remote Desktop Client. Klik icon plus seperti garis merah yang ada pada gambar di bawah ini. Setelah itu, lanjutkan. Setelah itu, maka akan tampil tampilan seperti gambar di bawah ini. Lalu isi name sesuai dengan keinginan. Seperti gambar berikut. Lalu isi name sesuai dengan keinginan. Terus isi text box. Isi text box server dengan IP dari komputer yang akan diremote atau yang sudah dikonfigurasikan XRDP sebelumnya. Contoh 192.168.56.102. Lalu seperti ini. Lalu isi username dan password sesuai dengan user dan password pada komputer yang telah Anda konfigurasikan XRDP-nya. Jika sudah, maka langsung ubah color depth untuk merubah kualitas tampilan yang akan digunakan saat meremote. Lalu klik connect untuk mulai meremote.
klik connect. Selanjutnya, jika sudah tampilannya seperti gambar di bawah ini, maka remote desktop Ubuntu sudah selesai. Jika gambarnya sudah seperti ini, maka remote desktop Ubuntu sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas yang ke-9, yaitu sharing folder Ubuntu. Langkah pertama yaitu install Samba di terminal pada Ubuntu. Yang pertama, pilih Ubuntu, lalu klik Start. Jika sudah masuk pada tampilan Ubuntu, masukkan password jar@2022 seperti pada gambar di samping. Selanjutnya buka terminal dengan cara tekan Ctrl Alt Ctrl T. Oke, selamat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kersuken Berani, NIM 21083000136. Di sini saya akan menjelaskan cara sharing printer Ubuntu. Yang pertama, sharing printer adalah berbagi printer atau satu printer digunakan beberapa komputer sekaligus. Syaratnya, komputer-komputer yang terhubung harus berada pada satu jaringan yang sama. Sharing printer ini pastinya sangat berguna. Contohnya, penggunaan bersama di kantor atau juga berguna jika ada membuka warnet atau percetakan di mana jumlah komputer lebih banyak dari jumlah printer yang dimiliki. Selanjutnya, langkah-langkah konfigurasi sharing printer di Ubuntu dalam kurung server. Titik 2, 1. Pastikan komputer Anda terhubung dengan printer. Kemudian yang kedua, untuk password root dalam kurung OVA Ubuntu yaitu jar 2022. 3. Update dan upgrade figures sistem operasi Ubuntu. Terlebih dahulu buka terminal, ketikkan saldo update dan shut up upgrade. Contoh gambarnya seperti di bawah ini yang ada pada nomor 3. Kemudian langkah yang keempat, download dari drive printer sesuai dengan tipe printer yang digunakan. Dalam kurung harus ekstensi BDET tutup kurung, atau seperti yang ada pada gambar yang keempat ini. Kemudian selanjutnya tahap yang kelima, install drive printer dengan mengisikan password root Ubuntu. Kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Contohnya ada pada gambar yang kelima. Kemudian tahap yang keenam, input USB pada settingan virtual machine setting. Kemudian USB, klik tanda plus. Contoh gambarnya ada pada modul juga pada soal yang keenam. Kemudian tahap yang ketujuh, aktifkan USB printer. Drive USB pilih sesuai tipe printer Anda. Contoh gambarnya juga ada pada nomor 7. Seperti ini. Kemudian yang ke-8, cek instalasi drive printer apakah sudah terpasang atau belum. Share printers. Ini contoh gambarnya ada pada soal yang ke-8. Kemudian 9, add printer. Share printers add. Ini ada pada tahap yang ke-9 contohnya. Kemudian tahap yang ke-10, pilih printer yang akan Anda gunakan sharing printer. Contoh gambarnya ada pada nomor 10 juga. Kemudian 11, setting printer. Klik addition printer setting. Contoh gambarnya ada pada soal yang ke nomor 11. Kemudian tahap yang ke-12, aktifkan dan share printer.
client, klik kanan pada mouse, centang enable dan share. Contoh gambarnya seperti ini, centang pada enable dan share. Kemudian tahap yang ke-13, text printer Anda apakah sudah dapat print dokumen atau belum? Klik print test ping. Contoh gambarnya ada pada soal yang ke-13 atau langkah yang ke-13. Kemudian langkah yang ke-14, jika sudah berhasil print, kemudian masuk pada setting sharing printer. Ada optional printer setting, sharing server setting. Contohnya seperti ini, kita klik pada tombol setting, masuk kepada tahap yang ke-15, permission sharing printer. Pada basis server, setting centang mission seperti gambar di bawah ini. Ini contoh gambarnya, ada pada langkah ke-15. Kemudian kita masuk ke B, langkah-langkah konfigurasi sharing printer Ubuntu. Dalam kurung client. 1. Buka setting printer share atau printers. Contoh gambarnya ada pada nomor 1 bagian B. Kemudian kita masuk pada tahap yang kedua, tambahkan printer menggunakan IP server. Kita tambahkan pada IP server di sini. Dan contoh kerjanya ada di modul yang kedua, bagian B. Masuk ke langkah yang ketiga, isikan IP server, VIN network printer, host 192.168.82.49 dalam kurung IP server atau VIN. Contoh gambarnya ada pada soal yang ketiga bagian B. Kita tinggal masukkan IP-nya saja seperti ada pada gambar yang di modul. Kemudian 4, pilih printer sesuai yang akan dihubungkan dengan sharing printer. Pilih pada kolom connection atau forever. Contoh gambarnya ada pada tahap yang keempat bagian B. Kemudian kelima, beri nama printer Anda. Beri nama printer sharing apply. Contoh gambarnya di sini kita tinggal isikan namanya saja pada sharing printer. Kemudian yang keenam, langkah yang keenam, jika berhasil muncul tampilan seperti berikut. Contoh gambarnya, apabila kita mengisi namanya maka akan muncul seperti ini. Apabila berhasil, contoh gambarnya seperti yang ada pada soal nomor 6. Yang ke-7, tes print apakah sudah dapat print dokumen atau belum. Klik kanan pada mouse, properties. Contoh gambarnya seperti ada pada gambar, kita klik kanan saja, properties. Kemudian langkah ke-7, print test ping. Contoh gambarnya ada pada langkah ke-7 bagian B. Itu saja presentasi dari saya atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Oke, selamat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chris Agung Suwarani, NIM 1083 dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan contoh pengerjaan makalah praktikum 11. Yang pertama di sini, langkah 1, hasil testing TTL dalam kurung time to life. Contoh gambarnya ada pada modul yang tahap yang pertama. Kemudian kedua, hasil testing dari custom out. Contoh gambarnya pula ada pada modul langkah yang kedua. Ketiga, hasil testing -n sama dengan 5. Contoh gambarnya pula ada pada langkah yang ketiga. Yang keempat, hasil testing -t titik, dan gambarnya pun seperti ini ada pada langkah yang keempat. Yang kelima, hasil testing -1 sama 100. Contoh gambarnya ada pada langkah yang kelima. Kemudian event icon fig atau garis miring icon config. Contoh gambar pula ada pada langkah yang ke-6. Langkah yang ke-7, icon fig garis miring al. Contoh gambarnya ada pada langkah yang ke-7.
seperti ini penampakannya. Kemudian yang langkah ke-8 iConfig full set DNS atau menghapus DNS cache. DNS cache. Nah, contoh gambar ada langkah yang ke-8, kemudian ke-9 iConfig relasi. Langkah yang ke-11 netstat, menghapus semua koneksi IP address. Contoh gambarnya seperti ini. Kemudian kita masuk langkah yang ke-10 iConfig garis miring rename. Contoh gambarnya pula ada pada nomor langkah ke-11. Kemudian kita masuk langkah ke-12 hasil tes nets-a. Contoh gambarnya ada pada langkah yang ke-12. Kemudian kita masuk tahap yang ke langkah ke-13 hasil tes nets-e. Contoh gambarnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita masuk langkah ke-14 hasil tes nets-n. Di sini contoh gambarnya pula ada pada langkah yang ke-14. Kemudian masuk ke langkah yang ke-15 hasil tes nets-s. Contoh gambarnya pula ada pada langkah yang ke-15. Kemudian kita masuk langkah yang ke-16 hasil tes nets-r. Kemudian langkah yang ke-17 hasil tes nets-t. Contoh gambarnya ada pada langkah yang ke-17. Kemudian di sini kita masuk pada langkah yang ke-18 telnet. Contoh gambarnya ada pada langkah yang ke-18 ini teman-teman. Kemudian di sini kita masuk pada langkah yang ke-19. Di sini ada langkah ke-19 kita contoh gambar seperti ini tickers. Kemudian langkah ke-20 di sini ada Nelscope. Contoh gambar seperti ini teman-teman. Kemudian kita masuk langkah ke-21. Contoh gambar seperti ini teman-teman. Atau langkah ke-1 ini red. Oke. Sekian dari penjelasan dari saya atas kesempatan waktunya. Terima kasih. Oke, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Chris Ogunus Burani, NIM 21083000136 dari kelas 2F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian workgroup dan homegroup, cara kerja dan implementasinya. Yang pertama, workgroup. Pengertian workgroup. Jaringan workgroup adalah jaringan yang terdiri dari beberapa inti komputer yang dihubungkan dengan menggunakan network interface CAN atau disingkat dengan NAT, atau yang biasa juga disebut dengan local area network (LAN). Workgroup merupakan peer-to-peer network yang menghubungkan setiap komputer untuk mengakses file, printer, atau koneksi internet. Untuk bisa melakukannya, setiap pengguna harus memiliki akun di setiap workgroup yang ingin mereka akses. Setting dan akses ini diatur oleh masing-masing komputer. Berikutnya, B. Cara kerja workgroup. Semua PC adalah pair. Tidak ada PC yang bisa mengatur PC lainnya. Setiap PC memiliki unsur action sendiri. Untuk login ke PC di workgroup, pengguna harus memiliki akun PC tersebut. Biasanya tidak lebih dari 20 PC per workgroup. Workgroup tidak diproduksi oleh password. Setiap PC harus berada di subnet atau local network yang sama. C. Implementasi workgroup. Metropolitan Area Network (MAN). Metropolitan Area Network (MAN) adalah sebuah jaringan komputer suatu kota yang memiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Jaringan tersebut biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, misalnya perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya.
Jaringan MAN merupakan gabungan jaringan LAN yang hanya bisa menghubungkan satu gudang saja. Network Security. Keamanan jaringan network security merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang fungsinya sangat penting untuk menjaga validitas dan terintegrasi data serta menjamin ketersediaan layanan bagi pengguna. Keamanan jaringan juga bisa disebut sebagai sebuah aturan dan konfigurasi yang berfungsi untuk melindungi integrasi, kerahasiaan, serta ketersediaan aksesibilitas jaringan komputer dan data. Berikutnya, home group. Pengertian home group adalah grup PC pada jaringan rumah yang dapat berbagi file dengan printer. Menggunakan home group membuat berbagi lebih mudah dan dapat berbagi gambar, musik, video, dokumen, dan printer dengan orang lain dalam grup Anda. B. Cara kerja home group. Beberapa PC dalam sebuah home network harus menjadi bagian dari workgroup, tetapi PC tersebut juga bisa menjadi sebuah home group. Home group memudahkan berbagai PC untuk sharing gambar, musik, video, dokumen, dan printer dalam sebuah home network. Home group diproteksi password, tetapi penggunanya hanya perlu satu kali saja memasukkan password dan saat memasukkan PC mereka ke dalam sebuah home group. Berikutnya adalah gambar implementasi home group.